أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa, asli saya kangen sama semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa mempertemukan kita dalam agenda-agenda off air ya, yang sampai sekarang ini masih dipikirin bagaimana ceritanya dan bagaimana caranya. Atas doa dari pemirsa semua, alhamdulillah program tahfiz Darul Quran ini masuk ke Singapura dan Malaysia. Ada madrasah-madrasah di sana dan pihak-pihak kerajaan juga kesultanan di Malaysia dan di Singapura yang alhamdulillah kemudian tertarik untuk menerapkan program tahfiz di madrasah-madrasah mereka, di kantor-kantor kepegawaian mereka, dan insya Allah mudah-mudahan Singapura, Malaysia juga berlomba-lomba dengan Indonesia punya anak-anak. Mudah-mudahan semua bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dengan doa pemirsa pula, alhamdulillah kunjungan ya saya atas izin Allah ke Malaysia, Singapura dalam pekan-pekan yang lalu ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima bahwa one day one ayat dengan sistem satu hari satu ayat, insya Allah Singapura, Malaysia pun berpotensi seperti Indonesia. Terima kasih atas dukungan sedekah dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan 20-30 tahun yang akan datang ada gubernur DKI Jakarta yang hafiz Quran, ada Presiden Republik Indonesia yang hafiz Quran, duduk bareng rapat di Asia Tenggara punya meeting. Semuanya hafiz Quran. Allahu Akbar. Presiden-presiden, Perdana Menteri se-Asia dia pada hafiz Quran. Ini udah dekat sebenarnya, udah dekat. Ada satu menteri ekonomi dari Thailand, ya. Menteri ekonomi apa menteri keuangan itu. Dan dia adalah lulusan dari Amerika tapi yang berbasis pesantren. Dan beliau adalah seorang keturunan dari seorang ulama besar di Thailand Selatan yang kemudian berhasil menjadi seorang sekjen PBB untuk Asia. Artinya, insya Allah lah, mudah-mudahan bukan berarti ahlul Quran tidak bisa kemudian bersaing menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang politisi. Betapapun kita kepengen, kita rindu politisi yang takut sama Allah, kita rindu pengusaha yang takut sama Allah, kita rindu kemudian penguasa yang juga takut sama Allah, dan dia memimpin dengan hatinya yang kemudian menjadikan Quran sebagai komandan dia. Aminkan dulu doa saya di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa, di beberapa waktu yang lalu saya sempat buang air kecil di salah satu perkantoran. Saya turun di parkiran, kemudian saya nanya sama security yang ada. Assalamualaikum, numpang tanya, di mana ada toilet? Ada Ustaz, cuman rada jauh nih. Apa-apa ya temenin sama dia. Sambil jalan, sambil ngobrol nih kita. Saya tanya sama dia, udah lama jadi security? Ada 4 tahun Ustaz. Saya bercanda sama dia, doyan banget lo jadi security. Iya, alhamdulillah ya jadi kerja ya. Apa dia bilang? Nggak ada pilihan Ustaz. Saya berhenti tuh, lagi jalan nih, saya berhenti, saya bilang.
pilihan tuh sebenarnya ada. Allah ngasih choice banyak banget. Cuman entenya nggak minta kali sama Allah. Udah, ntar habis aneh buang air kecil kita ngobrol. Setelah selesai saya jadi inget kisah tentang seorang security yang juga ketemu saya atas Allah nih kisah. Saya lagi tidur di satu jalan, kemudian terbangun karena pengen buang air kecil. Kemudian saya ngomong sama supir saya, "Man, itu depan ada pom bensin, kiri kita pipis dulu." Belok kiri, turun, ada seorang security lari dari jauh. Lari dari jauh nih. Satu soft, wah lari. Cium tangannya. Alhamdulillah nih, ada ustadz nih. Kita bisa ngobrol, Ustaz. Iya, bentar. Aneh buang air kecil dulu. Aneh jadi inget dia nih. Ketika aneh ketemu sama si security yang sama, tapi beda orang, beda nama. Aneh jadi inget kisah security ini. Dan ente temenin aneh dulu, kita buang air kecil. Baru tuh seumur-umur aneh, buang air kecil ditungguin sama satpam gini. Wah, rasanya yang punya gedung aja ditungguin kalau kencing. Aneh jadi ustadz ditungguin sama dia. Aneh bilang, ngapain di sini? Jagain ustadz. Ya Allah. Di sana dikit. Ya, sana. Saya buang air kecil, habis itu saya keluar, pertanyaannya sama. Cuman, kalau yang si security ini saya yang nanya, kalau si security yang duluan, itu dia yang nanya. Ustadz, sebenarnya saya bosan saat jadi security. Nah, apa lu bosan? 7 tahun Ustadz kagak ada perubahan. Asal tanggal segini nih, tanggal 17-an, begitu waktu itu dia bilang. Udah gak ada duit, udah habis. Saya bilang bukan security doang kali, semua karyawan juga sama. Hah? Insya Allah. Iya kalau gak dekat sama yang punya duit, emang begitu. Baru udah ngos-ngosan lah. Tanggal 3, tanggal 4 udah gak ada duitnya. Subhanallah. Apalagi dia demen maksiat. Kemudian saya bilang sama dia, ya udah kita ngobrol yuk. Kebetulan waktu saya mampir ke pom bensin itu ada tempat ngopi. Dia duduk, kita beli dah tuh, kita bayarin kopinya. Sat, ya Allah Sat, jadi antum yang bayar. Ya lu udah pasti gak punya duit kan. Lu kata lu hari ini lu habis duitnya. Jadi gue yang bayar. Terus pemirsa ya, bagaimana cerita obrolannya? Mending kita terusin lagi deh setelah yang berikut ini. Silakan. Obrolan saya ya pemirsa panjang kali lebar sebenarnya sama si security ini. Kalau emang gak cukup nih Rebo, kita terusin besok Kamis. Ya sepenggal saya kasih dulu dah hari ini. Apa saya bilang sama si security? Ente mungkin kebanyakan kosongnya kali hidup. Ya, sini pemirsa. Yang kemarin ya, ini tentang bagaimana mendidik anak sejak kecil untuk jadi pengusaha. Yang kemarin nih. Ini kita anggap udah beres deh. Hidup ente baca kita kebanyakan kosongnya. Si satpam nanya nih. Sama juga si satpam yang satu ini nanya. Jadi ada 2 satpam nih. Satpam yang duluan sama satpam yang barusan saya cerita ketemu di kantor. Yang ini di pom bensin. Kebanyakan kosong bagaimana Ustaz? Sebenarnya kan karyawan tuh pasti ada waktu kosongnya kan. Paling kagak pada saat istirahat. Saya mencatat ya paling kagak 3 waktu nih buat si karyawan kosong. Pertama saat dia berangkat ke pasar. Kok ke pasar? Berangkat kerja. Yang kedua pada saat istirahat. Kemudian pada saat pulang dari kantor. Pulang dari kerjaan. Kebanyakan orang nih di waktu-waktu ini kosong. Dia naik motor, dia pakai helm, dia diem sepanjang jalan 2 jam. Ini kan sayang. Pergi kosong, pulang kosong. Jangan dong bawa tumpangan kira-kira begitu. Tumpangannya hebat itu zikir. Sholawat. Doa. Lagi naik motor tuh ya, doa sama Allah. Ya Allah, begini rasanya jadi kawan kecil. Bentar lagi mogok nih. Ya lu ngomongnya mogok beneran jadinya. Tapi yang prihatin, ya Allah. Ya kita manfaatin waktu nih, pergi berdoa, zikir, sambil sholawat. Ente coba bayangin coba.
2 jam bos, 2 jam. Pulang pergi berarti 4 jam. Di kereta, di busway, di apa. Nah aneh bilang masih security, apalagi ente security. Sambil ngontrol ya kan, masa kosong nih. Sambil ngontrol ambil selawat dong ya kan. Allahumma nih, pakai tangan. Jangan pakai tasbih loh. Kalau pakai tasbih ntar dikata orang soleh lagi ya kan. Nggak perlu lah. Tangannya gini nih, lihat nih. Nih, mana tangannya? Tuh. Sambil jalan tuh ya, sambil ngontrol. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, gitu kan cakep tuh. Begitu lagi meeting sama bos, Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ditabokin aja, ngapain lu nyelawatin gua? Gua diselawatin. Jangan, kita lihat waktu juga. Kapan lagi? Pada saat istirahat. Ente pada saat istirahat coba. Bukannya pada zikir, lu zikir mulut. Yang zikir mulut nih. Pada doer tuh bibir 1 jam dia. Nyawa kalau zikir, subhanallah kan asik tuh. Memang mau sampai kapan? Mau sampai kapan mengginaji orang tua? Mau sampai kapan ente punya istri gandengan di depan Ka'bah, tawaf di Baitullah Haram? Sampai kapan? Nggak nyampe-nyampe kalau ente nggak ngantri dalam barisan doa, salawat. Aneh bilang sama si security yang lama, plus sama security yang baru yang nganterin aneh ke toilet, aneh bilang, coba ente jangan kosongin waktu ente. Ada satu cerita pemirsa, saya nemuin tukang, jadi gini, orang bilang Ustadz Yusuf tuh senangnya ceramah sama orang yang keren aja. Enggak gitu. Insya Allah kita suka nyimbangin aja. Yang pada ngikut Twitter saya tuh, di @Yusuf_Mansur. Pada tahu tuh saya suka ngirimin gambar tuh. Ini lagi ngobrol sama security nih. Nah saya ngeliat nih ada tukang apa namanya? Potong apa? Gunting rumput. Saya mampir, saya turun aja udah. Bang, sini Kang. Ustadz, siap Ustadz. Ada apa Ustadz? Ente udah lama jadi tukang cukur rumput. Tukang potong rumput. Udah 3 tahun Ustadz. Dah, mulai hari ini sambil gunting sambil sholawat, sambil gunting sambil zikir, ya. Insya Allah kalau ente meleng kepotong tangan, ya. Jangan meleng, potong. Zikirnya tetap konsentrasi, bisa kok bisa. Kita sambil kerja sambil ngomongin orang aja bisa. Lo kerja sambil ngedumel bisa. Lo kerja sambil ngerasain pimpinan bisa. Lo kerja sambil ngomongin nih gimana sih ini, ini bisa. Kenapa buat zikir nggak bisa? Masya Allah. Dalam 1 tahun, 2 tahun itu si tukang potong rumput, itu sedekah dia 20 juta. Allahu Akbar. Nah, tukang gunting rumput sedekah 20 juta, Ji. Berita ini. Berita. Apa dia bilang? Ini titipan bos saya, Ustaz. Oh, bukan dia. Sedekah bosnya ternyata. Enggak, bercanda nih. Ini dia benar. Dia sedekah 20 juta. Kita nanya sama dia. Waduh, hebat banget nih. Tukang gunting rumput, tukang potong rumput bisa sedekah sampai 20 juta. Dia bilang, hidup saya berubah, Ustaz. Ya. Hidup saya berubah. Ntar nih di segmen 3 kita bacain ayatnya. Ya. Kenapa ini judulnya dorong gerobak? Kenapa judulnya dorong gerobak? Modal zikir. Coba ente lihat banyak orang sia-sia di luar sana. Orang dorong gerobak dari dia punya rumah sampai ke pangkalan. Ngapain diem aja? Sambil Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Ente dagang nasi uduk kan ada kalanya ada yang nggak beli. Pada saat nggak beli, sholawat, zikir. Ente dagang baju, dagang pakaian. Ente jadi karyawan saatnya apa? Zikir terus. Zikir. Dagang pulsa, zikir. Jadi karyawan, zikir terus. Apalagi kalau kemudian di awal bisa bismillah, di akhir kemudian bisa hamdalah, di awal bisa kemudian sholat subuh berjamaah, di akhir kemudian tidur kita kemudian witir, maka sepenuh-penuhnya kita punya hari jadi zikir pada Allah. Nggak mungkin ente hidup nggak bakal berubah. Kita entar segmen 3 kita bacain ayatnya. Siap-siap pemirsa, panteng itu handphone. Ya TV pakai handphone, rekam. Insya Allah ini ayat, Masya Allah, bakal bisa ngajarin kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berpikir. Terima kasih, sampai ketemu di segmen 3 ya. Silakan. Ya pemirsa, intinya adalah bagaimana Anda semua bisa kemudian mengisi waktu Anda. Dengan zikir, dengan doa, ya. Bagaimana ketika seorang bankers misalkan, ya pada saat dia kosongnya, kemudian dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, customer service segala macam. Saya bilang paling kagak di 3 waktu ini, berangkat kerja, pas kemudian istirahat, sama pulang dari kerjaan.
Kalau kemudian kita bisa bungkus dengan bismillah dan hamdalah, di awal kita sholat subuh berjamaah, zuhur asar juga berjamaah, maghrib isya berjamaah, menjelang tidur kita tutup mau witir, maka sepanjang hari itulah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Asik. Asik. Seorang polisi dia berdiri di perempatan jalan, ya kan? Sambil ngatur, sambil kemudian dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bagaimana kemudian seorang masinis, bagaimana seorang penjaga pintu kereta, bagaimana kemudian seorang tukang sapu, bagaimana kemudian seorang office boy sambil ngepel, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cakep banget. Bagaimana seorang pedagang, bagaimana seorang kemudian penjaga tol. Penjaga tol kan setiap masjid tuh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang. Ini kagak, dong, panjang tangan kanannya tuh. 7 tahun jadi penjaga tol. Nih, mulutnya diem aja. Jangan. Terus isi. Insya Allah. Nih, kita bacain ayatnya. Udah siap dengar rekamannya? Udah siap? Siapin. Bismillah. Surahnya surah Ali Imran. Ya, surah ketiga. Mulai ayat dari 190 terbaca. Atau dari 189 lah. 189 baca sampai nanti 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lihat nih. Dan kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan Allah sanggup melakukan apa saja. Allah sanggup, Pak, bikin ente jadi pengusaha. Sanggup, sehari semalam kalau sanggup. Insya Allah. Allah sanggup bikin seorang karyawan jadi bos, sanggup. Saya punya cerita tuh di kantong saya, ntar kapan-kapan kita ceritain. Ya, seorang office boy, langsung jadi wakil direktur utama. Subhanallah, di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Allah karim. Allah lah Maha Kuasa. Jangan sampai kita kurang kepercayaan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lil-zalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Mulai sekarang pemirsa, isi waktu saudara semua. Isi. Pergi berangkat ke kantor, zikir, doa. Pulang dari kantor, zikir, doa. Doanya apa? Apa aja dah. Nggak mesti jadi pengusaha juga kok. Minta sama Allah, tahun ini jangan sampai nggak ngelihat Makkah. Tahun ini jangan sampai nggak ngelihat Madinah. Minta sama Allah, biar kata gaji cuma 1 juta, 2 juta, tapi bisa bantu emak 10 juta, 20 juta tiap bulannya. Bisa Ustaz, ente nggak bisa, tapi Allah bisa. Biar kata ente sekarang ini nunggangin motor roda 2, insya Allah kalau ente rajin zikir, rajin doa, bukan gak mungkin Allah kasih ente roda 4, insya Allah dilebihin atuk ban serep, insya Allah. Ente emang gak sanggup beli, tapi Allah sanggup beliin, insya Allah. Baiklah pemirsa,
kita terusin dialog antara saya dengan security. Besok di bab yang sama, semua orang bisa jadi pengusaha. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.